Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Maulana Sarisa dari 11 IPA 2 IMAN 1 Kelata. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai trigonometri sebagaimana yang telah ditugaskan oleh guru saya, yaitu Bapak Maulana Jayadin. Oke, pada video kali ini saya akan membahas 4 pokok pembahasan. Yang pertama, apa itu trigonometri? Kedua, bagaimana sejarah trigonometri? Ketiga, bagaimana bidang pemanfaatan trigonometri? Dan yang keempat, apakah penting mempelajari trigonometri di bangku SMA? Nah, untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Baik, langsung saja kita masuk pada materi pertama. Apa itu trigonometri? Nah, lihat nih. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga, serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri ini merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Nah, kata trigonometri sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu trigonom yang berarti segitiga dan metro yang berarti ilmu ukur, sehingga trigonometri bisa disebut juga sebagai ilmu ukur segitiga. Nah, di dalam trigonometri kita akan menjumpai istilah sinus, kosinus, dan tangen. Selain itu, terdapat juga istilah kosekan, sekan, dan kotangen, yang mana kosekan, sekan, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen. Jadi, kosekan kebalikan dari sinus, sekan kebalikan dari kosinus, dan kotangen kebalikan dari tangen. Nah, ini semua merupakan perbandingan dari segitiga siku-siku. Nah, coba kita perhatikan. Di sini terdapat segitiga ABC dengan AB merupakan sisi samping karena terdapat di samping sudut theta, dan kemudian BC merupakan sisi depan karena berada tepat di depan sudut theta, dan AC merupakan sisi miring. Nah, perlu kita ketahui di sini kenapa tertulis sin theta, karena sudut elevasi yang terbentuk pada segitiga siku-siku ini sebesar theta. Jadi, kalau sudut elevasi yang terbentuk sebesar alfa, maka menjadi sin alfa. Begitu pula jika sudut elevasi yang terbentuk pada segitiga ini sebesar 30 derajat, maka menjadi sin 30 derajat. Nah, sampai sini paham ya? Oke, apa itu sin theta? Nah, sin theta ini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring atau depan per miring. Tetapi cukup kita tuliskan 2 huruf depan per kata untuk lebih memudahkan kita mengingat rumus-rumus ini. Jadi untuk kata depan kita ambil bagian D-nya saja, kata samping kita ambil bagian S-nya saja, begitu pula kata miring kita ambil bagian Mi-nya saja. Jadi sin theta sama dengan D per Mi atau D Mi. Nah, kemudian cos theta. Cos theta ini merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring atau disingkat menjadi SAMI, samping per miring. Nah, kemudian tangen theta. Tangen theta merupakan perbandingan dari depan per samping atau disingkat menjadi D per sa, D sa. Nah, kemudian selanjutnya untuk kosekan, sekan, dan kotangen seperti yang saya bilang tadi bahwa mereka ini kebalikan dari sinus, kosinus, dan tangen, maka tinggal dibalik saja. Nah, kita lihat nih, untuk kosekan, karena sudah kita ketahui bahwa kosekan ini kebalikan dari sinus, jadi kalau sinus itu demi, maka untuk kosekan tinggal dibalik menjadi mi per d atau miring per depan. Begitu pula dengan sekan theta. Karena sudah kita ketahui bahwa sekan ini kebalikan dari kosinus, maka jika kalau kosinus itu sami, maka sekan tinggal kita balik menjadi mi per sa atau miring per samping. Begitu pula untuk kotangen theta. Karena sudah kita ketahui bahwa kotangen ini kebalikan dari tangen, jadi kalau tangen theta itu desa, maka untuk kotangen theta tinggal kita balik menjadi sa per d atau samping per depan. Ya, sampai sini paham ya? Oke teman-teman, kita lanjut pada bagian kedua. Bagaimana sejarah trigonometri? Nah, sejarah awal trigonometri dapat dilacak atau dapat kita lihat dari zaman Mesir kuno, Babilonia, dan peradaban Lebah Indus, yang mana hal ini terjadi sejak 3000 tahun yang lalu. Nah, seorang matematikawan India berhasil menemukan rumus aljabar yang digunakan
untuk menghitung astronomi dan juga trigonometri. Beliau biasa dikenal dengan Lagada dengan bukunya yang berjudul Vedanga dan Jyotisam. Kemudian dilanjutkan oleh seorang matematikawan Yunani yang bernama Hipparchus sekitar 150 sebelum Masehi, yang mana pada saat itu dia menyusun tabel trigonometri untuk menyelesaikan segitiga. Matematikawan Yunani lainnya, yaitu Ptolemy, sekitar tahun 100 mengembangkan perhitungan trigonometri lebih lanjut. Dan pada tahun 499, Aryabhata, seorang ahli matematik India, menciptakan jadwal separuh perentas yang kini dikenal sebagai jadwal sinus bersama-sama dengan jadwal kosinus. Selanjutnya, pada tahun 628, seorang matematikawan India yang bernama Brahmagupta menggunakan formula interpolasi untuk menghitung nilai sinus. Kemudian, pada tahun 1048 sampai 1131, Omar Khayyam, seorang matematikawan Parsi, menggabungkan trigonometri. Selanjutnya pada tahun 1150, seorang ahli matematik India yang bernama Bhaskara memperinci kaidah sinus bersama-sama dengan setengah formula sinus dan kosinus, yang mana Bhaskara juga memperkembangkan trigonometri sfera bersama-sama dengan Nasir al-Din Tusi, yakni ahli matematik Parsi. Nah, kemudian pada abad ke-14, Al-Kasi, seorang ahli matematik Parsi, dan Ulubeik, seorang ahli matematik Timur, menghasilkan jadwal-jadwal fungsi trigonometri sebagai sebagian kajian astronomi mereka, yang mana di samping itu pula Bartholomeus Pitiscus, seorang ahli matematik Silesia, menerbitkan karya trigonometri yang terkenal pada tahun 1595 dan memperkenalkan kata trigonometri dalam bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Nah, adapun ilmuwan-ilmuwan muslim penemu trigonometri diantaranya Al-Batani, yang mana beliau lahir sejak tahun 850 sampai 935 Masehi. Beliau adalah ahli astronomi dan matematikawan asal Arab, yang mana beliau adalah penemu persamaan trigonometri yang berupa tan A sama dengan sin A per cos A, sekan A sama dengan akar 1 plus tan kuadrat A, dan sin A sama dengan A per akar 1 plus A kuadrat. Nah, selain Al-Batani, juga terdapat Abul Wafa, yang mana beliau lahir sejak 940 sampai 997 atau 998 Masehi. Beliau adalah ahli astronomi dan matematikawan asal Parsi, yang mana beliau menemukan persamaan trigonometri yang berupa sin A plus B sama dengan sin A cos B plus cos A sin B. Dan juga beliau menemukan persamaan sudut ganda yang berupa cos 2A sama dengan 1 kurang 2 sin kuadrat A. Sin 2A sama dengan 2 sin A cos A. Nah, kita masuk pada bagian ketiga. Bagaimana sih bidang pemanfaatan trigonometri? Nah, jadi bidang pemanfaatan trigonometri ini bermacam-macam ya, terkhususnya pada kehidupan sehari-hari. Nah, kita lihat nih, dimulai dari bidang fisika. Bidang fisika ini, fungsi sinus dan kosinus merupakan dasar bagi teori fungsi periodik, seperti pada gelombang suara dan cahaya. Nah, jadi nanti kalau kita belajar di fisika, nanti akan ketemu lagi tuh dengan yang namanya sinus dan kosinus, karena akan kepake gitu. Lalu digunakan dalam oceanografi, dalam menghitung ketinggian gelombang air laut. Nah, pokoknya kalau kita belajar di fisika, tidak akan jauh-jauh yang namanya konsep matematika yakni trigonometri. Jadi jangan sampai kaget, karena masih sambung menyambung lah kalau diselakan. Kemudian pada bidang astronomi. Nah, jadi kalau untuk bidang astronomi, biasanya digunakan untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Nah, jadi kan tidak mungkin nih kalau kita menghitung jarak ke bintang secara langsung atau dengan menggunakan meter. Nah, ini kita dapat menghitung dengan menggunakan konsep-konsep, yang mana di sini kita menggunakan konsep trigonometri. Oh, jadi para ilmuwan-ilmuwan itu menggunakan konsep trigonometri untuk menghitung jarak ke bintang-bintang terdekat. Nah, begitu. Lalu untuk mengukur ukuran benda-benda di langit. Nah, kan tidak mungkin ya kalau kita mengukur ukuran planet atau ukuran asteroid secara langsung. Nah, jelas tidak bisa. Nah, disinilah konsepnya manfaat dari trigonometri. Kemudian, pada bidang geografi dan navigasi. Nah, di sini kita dapat menghitung jari-jari bumi dan jarak di antara dua tempat di bumi. Nah, jadi gak usah capek-capek ngitung kan dengan
Karena dengan menggunakan konsep trigonometri, kita dapat menghitung jari-jari di bumi maupun jarak di antara dua tempat di bumi. Nah, selanjutnya, pada bidang ilmu teknik sipil. Jadi, kalau dalam teknik sipil, biasanya tuh digunakan untuk pengukuran tanah. Jadi, biasanya nih kadang-kadang kalian melihat orang kayak pakai kamera gitu, ngikir-ngikir di pinggir jalan. Nah, itu dia lagi mengukur tanah. Yang mana konsepnya memang alatnya itu sudah menggunakan konsep trigonometri. Jadi gak perlu lagi ngitung trigonometri secara manual, tetapi konsep yang digunakan adalah konsep trigonometri dengan sudut-sudut tertentu. Nah, selanjutnya, pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi pada kehidupan sehari-hari ini, dengan menggunakan konsep trigonometri, kita dapat mengukur tinggi pohon, tinggi gedung, dan tinggi menara. Kemudian kita dapat mengukur lebar sungai. Nah, paham ya sampai sini? Kemudian contoh penerapan trigonometri. Nah, ternyata seperti yang saya bilang tadi, dengan menggunakan konsep trigonometri, kita dapat menghitung tinggi menara. Nah, lihat nih gambarnya. Nah, jadi dengan menggunakan konsep trigonometri, kita dapat menghitung tinggi menara yang diamati oleh seseorang, seperti pada gambar ini. Nah, muncul nih pertanyaan, berapa tinggi menara? Nah, sebelum kita menghitung tinggi menaranya, ada nih hal-hal yang perlu disiapkan, yakni yang pertama tinggi badan pengamat. Nah, sesuai pada gambar, tinggi badan pengamatnya yaitu 1,5 meter. Kemudian jarak pengamat ke menara. Nah, seperti yang pada gambar, sudah tertera bahwa jarak pengamat ke menara itu jaraknya 80 meter dan terakhir sudut elevasi. Nah, sesuai pada gambar, sudut elevasi yang terbentuk sebesar 30 derajat. Nah, setelah semua ini telah siap, barulah kita dapat menghitung tinggi menaranya. Nah, untuk menghitung tinggi menara, kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan tinggi pengamat dengan tinggi menara bagian X. Tetapi permasalahannya nilai X-nya ini belum diketahui. Nah, untuk itu kita cari dulu nilai X-nya. Nah, karena yang diketahui ini adalah sisi depan sudut dengan sisi samping sudut, maka untuk mencari nilai X kita bisa menggunakan rumus tan. Nah, saya ingatkan lagi ya, rumus tannya itu sama dengan D per sa atau depan per samping. Nah, menjadi tan 30 derajat sama dengan X per 80. Jadi, tetanya itu 30 derajat, kemudian sisi depannya itu X dan sisi sampingnya itu 80. Kemudian kita masukkan nilai tan 30 derajat, yakni sepertiga akar 3 sama dengan X per 80. Kemudian kita kali silang nih, jadi 80 dikali akar 3 dan 3 dikali X, menjadi 3X sama dengan 80 akar 3. Kemudian 3-nya ini kita pindah ruaskan menjadi per, jadi X sama dengan 80 akar 3 per 3. Kemudian akar 3-nya kita bisa lepas menjadi 1,73, jadi X sama dengan 80 dikali 1,73 per 3. Kemudian 80 kali 1,73 itu dapat 138,4. Nah, per 3. Kemudian kita bagikan 138,4 per 3 menjadi 46,13, satuannya meter. Nah, sudah kita dapat nih nilai X-nya. Nah, sampai sini selesai? Belum, karena yang ditanyakan itu tinggi menaranya. Jadi, perlu kita jumlahkan nilai X-nya ini dengan tinggi pengamat. Nah, tinggi menara sama dengan tinggi badan pengamat dijumlah dengan nilai X yang kita dapat tadi. Nah, tinggi pengamatnya ini 1,5, terus dijumlahkan 46,13. Kemudian mendapatkan 47,63 meter. Nah, sampai sini paham ya? Oke, kita masuk pada bagian keempat. Apakah penting mempelajari trigonometri di bangku SMA? Nah, tentu saja pentingnya, karena dengan kita mempelajari trigonometri, kita sebagai pelajar dimudahkan dalam memecahkan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan trigonometri. Nah, selain itu, dengan kita mempelajari trigonometri di bangku SMA, dapat menjadi bekal yang berguna untuk kita di masa depan. Misalnya nih, jika kamu menjadi TNI, nah dengan trigonometri dapat memudahkan kamu dalam menentukan titik-titik koordinat keberadaanmu dengan menggunakan grafik dan sudut-sudut trigonometri. Atau mungkin kamu mau buat proyek-proyek seperti pembuatan jalan. Nah, dengan konsep trigonometri yang sudah dibahas di bangku kelas SMA, dapat memudahkan kamu dalam mengukur kemiringan dari suatu permukaan jalan. Nah, jadi trigonometri ini sangat penting ya dipelajari pada bangku SMA, terutama pada jurusan IPA. Itulah tadi penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Rahim Lasrisa, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.